ulama dakwah itu telah mensyarat dan telah menjelaskan saat mereka berbicara masalah tegak hujjah sebelum takfir muayyan. Para ulama dakwah telah menjelaskan. Wa qad dzakaru anna qiyamal hujjah la yastaritu fi fahmil hujjah. Lihat, dan mereka telah menjelaskan, ya, mereka menjelaskan bahwa tegak hujjah itu tidak mesti mensyaratkan faham hujjah. Jadi beda antara tegak hujjah dan faham akan hujjah. Bal taqumu bi mujarridi bulughid dalil min kitab wa sunnah. Akan tetapi tegak hujjah itu cukup dengan sampainya dalil dari kitab dan sunnah. Waqad dzakaru fi ma'arij haditsin an qiyamil hujjah, dan mereka telah menyebutkan saat mereka membicarakan tentang masalah tegak hujjah, annahu laisa min syuruti qiyamil hujjah fahmuha, bahwasanya bukanlah merupakan syarat tegaknya hujjah orangnya itu harus paham hujjah. Waqad taqumul hujjah ala qaumin duna fahmin. Kadangkala telah tegak hujjah pada satu kaum padahal dia tidak memahaminya. Liwat siswab minha, dari sisi apakah ini benar atau salah dia tidak memahami tapi sudah tegak hujjah. Wa illa la istiratna famal hujjah li zami min dzalik alla yukafir illa mu'anid. Jika tidak demikian, kalau misalnya kita itu mensyaratkan bahwa syaratnya itu harus fahamul hujjah, maka kita tidak akan mengkafirkan kecuali orang yang mu'annid wa huwa batilun qat'an, yang seperti ini jelas batil. Berapa banyak orang kafir itu dia tidak pernah mendengar hujjah tapi sudah sampai padanya hujjah. Faman sama'al hujjah wa huwa akil, lah ini, maka barang siapa sudah mendengar hujjah sementara dia berakal, faqad qamat alaihi hujjah, maka dia sudah dikatakan tegak hujjah. Masalah dia paham atau tidak urusan kamu. Karena kewajiban orang yang mendengar itu harus mencari kejelasan terhadap apa yang ia dengar. Dia sudah mendengar ada Muhammad, ada Al-Quran, ada Islam, ada Kiai, kok masih berbuat syirik, itu berarti sudah sampai hujjah. Dia musyrik. Apalagi kalau ngaku Islam, tidak mungkin orang ngaku Islam kalau dia belum sampai hujjah, tidak mungkin lah. Dia masuk Islam dari mana? Gitu? Orang yang mengaku Islam berarti sudah sampai pada dia hujjah. Maka kalau dia berbuat syirik dengan sengaja tanpa dipaksa, namanya tiga, tidak ada nama lain: musyrik, kafir, murtad. Dalam syirik apapun. Makanya realitanya dalam kehidupan kita, ya, kalau dalam tatanan negara Indonesia ini, kayak presiden dan stafnya semuanya, anggota MPR, DPR, dari mulai pusat sampai daerah, gubernur, daripada gubernur, bupati, camat, lurah, dan yang lain, mereka yang ngaku Islam itu namanya musyrik, kafir, murtad, titik, nggak ada diskusi, nggak ada fahmul hujjah lagi kepada mereka, nggak ada diskusi, titik, menerima yang menerima, yang menolak menolak. Ini adalah manhaj, inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini adalah manhaj Syekhul Islam Taimiyah. Sebelumnya inilah adalah manhaj Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan inilah manhaj Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan inilah manhaj Daulah Al-Islamiyah. Dan inilah manhaj kita. Jadi orang yang berbuat syirik sementara dia ngaku Islam, berarti dia dengan sengaja tidak dipaksa, dia musyrik, kafir, murtad, titik.